Jadi mengakui dulu bahwa semua karyawan itu memiliki tugas tanggung jawab caregiving gitu. Untuk ayahnya gimana nih kalau dia cuti, siapa yang bayarin? Hal-hal Betul. seperti itu kan kadang-kadang jadi pertanyaan. Perlindungan sosial itu kalau yang saya pahami adalah payungnya. Jadi, dia termasuk ada bantuan sosial, ada jaminan sosial, bukan panti jompo ya, ngomongnya Iya, nggak enak gitu, sepertinya apa panti ya, jompo balai nursery, perkumpulan orang tua. heeh. Di Indonesia kan banyak juga nih ya yang Betul. kerjanya tuh secara informal. Jadi dia kayaknya nggak bisa dapat cuti berbayar. Saat kita makin berumur, membebankan kepada anak kita, nanti anak kita juga ada banyak keperluan, masih harus sandwich generation. Halo, ketemu lagi rekan-rekan Ngopi Care, ngobrol pintar care ekonomi di podcast kita nih. Kan kemarin-kemarin nih, sebelumnya kita sudah membahas tentang ngobrolin peta jalan ekonomi perawatan, di mana ada 7 arahan kebijakan prioritasnya. Nah, yang topik yang paling penting dan mungkin agak sulit buat saya atau mungkin teman-teman ingin tahu lebih lanjut, apa sih hubungannya perlindungan sosial dengan ekonomi perawatan. Nah, jadi kali ini kita akan ngobrolin tentang perlindungan sosial untuk kesejahteraan ekonomi perawatan. Sudah datang nih ahlinya di sini dengan Mbak Ruri, yaitu Ibu Diah Hadi Setionaluri. Silahkan perkenalkan Mbak Ruri tentang kegiatannya apa saja dan bagaimana nih ahli dan sudah bergelut berapa lama tentang perlindungan sosial. Baik, terima kasih Mbak Neti, terima kasih atas undangannya. Nama saya Diah Hadi Sionaluri, atau saya biasa dipanggil Ruri. Saya adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saya juga peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat di UI juga, di mana saya menjadi kepala kajian gender dalam ekonomi dan inklusi sosial. Dan saya juga berafiliasi dengan Lembaga Demografi dan Asia Research Center juga di UI. Studi-studi saya mungkin yang membawa saya ke isu care ekonomi sebenarnya berawal dari kami melihat faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi partisipasi kerja perempuan di Indonesia, meliputi norma sosial, kemudian tentang alokasi waktu untuk beban kerja perawatan, kemudian juga untuk melihat kekerasan terhadap perempuan, dan juga melihat bagaimana jaminan sosial bisa mempengaruhi seorang perempuan pekerja dan kesejahteraannya. Sehingga akhirnya saya kemudian berkecimpung di care ekonomi dan juga bersama LPEM kami merumuskan white paper tentang pentingnya investasi dalam care ekonomi yang sangat sejalan dengan peta jalan ekonomi perawatan yang di-launch oleh Kementerian PPAM bersama juga dengan ILO. Oh iya ya, jadi memang cocok sekali ya, memang bidang keahlian Mbak Ruri ini, apalagi tentang perlindungan sosial dan jaminan sosial ini sering dibahas bahwa bagaimana sih untuk menerapkan ekonomi perawatan dan kebijakannya melalui apa dukungannya, pembiayaannya, investasinya sering disebut-sebut nih. Tapi mungkin banyak yang ingin tahu termasuk saya juga. Apa sih bedanya perlindungan sosial dan jaminan sosial, JAMSOS? Ada bahasa Inggrisnya social protection, social security seperti yang sama, tapi apakah beda nih gimana? Ya, sebenarnya perlindungan sosial itu kalau yang saya pahami adalah payungnya. Jadi, dia termasuk ada bantuan sosial, ada jaminan sosial. Kalau bantuan sosial itu segala bentuk transfer yang diberikan pemerintah untuk masyarakat. Mungkin, Mbak Reti juga tahu ada bantuan sosial seperti BPNT, PKH, dan bentuk-bentuk subsidi lainnya. Sementara jaminan sosial itu adalah perlindungan yang biasanya menggunakan skema asuransi, kontribusi, yang biasanya mensyaratkan ada iuran dengan besaran tertentu. Pasti udah tahu tentang jaminan ketenagakerjaan, dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, JHT, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan.
Nah, kalau dalam konteks ekonomi perawatan, salah satu jaminan yang penting dan sebenarnya sudah umum di tingkat global diterapkan adalah jaminan manfaat terkait maternitas. Jadi, ketika seorang maternitas dan juga paternitas ya. Jadi ketika seorang, eee, orang atau sepasang orang tua atau, ayah atau ibu memerlukan waktu untuk, merawat anaknya, itu sudah terjamin dia bisa, mendapatkan manfaat dari kontribusi yang telah dia, bayarkan sebelumnya. Jadi, jaminan sosial itu adalah seperti bentuk tanggung jawab mandiri gitu ya untuk, apa namanya, kebutuhan-kebutuhan ketika, dia harus, merawat anaknya atau nanti seperti JHT dan jaminan pensiun ketika dia sudah tidak lagi bekerja karena pensiun. Iya ya. Jadi jaminan sosial memang lebih berupa suatu instrumen atau bentuk yang bisa untuk menjaga atau merawat kebutuhan individunya juga sesuai tadi, tahapan di kehidupannya masing-masing, apakah nanti pensiun, hari tua, dan juga, yang mungkin penting dan sering dibahas tentang bagaimana nih tentang maternitas, baik cuti melahirkan untuk ibu atau juga untuk ayahnya gimana nih kalau dia cuti, siapa yang membayarin, hal-hal Betul. seperti itu kan kadang-kadang jadi pertanyaan. Dan apabila dibebankan atau diberikan tanggung jawab kepada pemberi kerja, kadang-kadang mungkin pemberi kerja atau tempat kerja tergantung situasi ekonomi agak keberatan ya. Nah, Betul. tapi sebenarnya itu penting sekali karena bagaimana sih bentuknya supaya kerja-kerja perawatan pengasuhan anak terutama bisa dibiayain atau didukung. Nah, jadi secara umum apakah dalam ekonomi perawatan itu juga karena disebut ekonomi ada semacam bisa disebut demand and supply karena bahwa demand-nya itu permintaan, bahwa ada demand nih, kebutuhan nih untuk menerima layanan perawatan seperti tadi childcare, cuti. Tapi di sisi lain yang memberikan itu seperti penyediaannya atau supply-nya itu siapa yang memberikan atau bagaimana biayanya itu Baik. bagaimana dari sisi perlindungan sosial dan ekonomi? Mungkin kita tarik dulu ke ekonomi perawatannya ya sebelum kita membicarakan, perlindungan sosialnya. Jadi memang karena ekonomi yang kita tahu ada permintaan, ada penawaran, tapi saya pikir menggunakan konsep demand supply itu cukup, bisa menggambarkan siapa yang membutuhkan dan siapa yang sebenarnya, memberikan layanan tersebut. Jadi kalau permintaan berarti adalah orang-orang, masyarakat yang membutuhkan, layanan dari perawatan itu sendiri, orang-orang yang membutuhkan perawatan. Jadi dari anak kecil, balita, kemudian, mungkin penyandang disabilitas yang, membutuhkan, eee bantuan gitu ya, perawatan dan juga, lansia yang, membutuhkan juga bantuan perawatan. Kemudian dari sisi supply-nya, adalah mereka yang menyediakan layanan tersebut. Tetapi, kadang kita lupa ya, jadi yang menyediakan layanan tuh kita seringnya lebih melihat ke fasilitas yang Iya. lebih, formal gitu ya, Iya, seperti penitipan anak, kemudian, layanan untuk, lansia ya, nursery untuk lansia. Padahal di situ ada satu, caregiver itu kan bisa juga informal. Yaitu keluarga. Iya, iya. Pasti, kalau di Indonesia kita masih punya norma sosial Betul, bahwa tanggung jawab tanggung keluarga. jawab bahwa misalnya anak-anak yang merawat orang tuanya, Iya. ibu yang merawat, anaknya, dan juga, siapa keluarga yang merawat, misalnya anaknya dengan penyandang disabilitas. Nah, saya pikir konsep, supply-nya itu kita perlu memperluas dikit deh gitu ya. Jadi nggak Jadi sempit ya, tidak sempit pada layanan yang kelihatan fasilitas formal, bentuknya formal fasilitas harus gitu, begini begini betul. begini, tapi luas ya Betul, ternyata ya. jadi dengan begitu kita mengakui bahwa kerja perawatan itu ada yang, paid, berbayar, dan yang sebenarnya paling banyak dilakukan itu yang, unpaid, Ya yang tidak berbayar. berbayar, yang dilakukan oleh, banyak keluarga di Indonesia, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi memang supply-nya itu bisa dilihat dari sisi itu ya, berbayar, tidak berbayar, dan dalam bentuk seperti apa itu. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh tugas-tugas perawatan yang akhirnya ini sering dibahas, terutama dengan adanya baru-baru ini undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan yang nomor 4 tahun 2004.
kan memberi perhatian lebih nih pada ibu hamil, ibu melahirkan dan juga daycare. Bagaimana sih peningkatan aksesnya, lalu seperti apa? Nah itu biasanya untuk ibu-ibu atau perempuan bekerja yang secara formal tadi. Tapi di Indonesia kan banyak juga nih ya yang kerjanya tuh secara informal. Jadi dia kayaknya nggak bisa dapat cuti berbayar, cuti maternitas yang dibayar tempat kerja tuh nggak bisa. Tapi kalau mereka harus bekerja terus-terusan nih, ibu yang bekerja secara informal atau mandiri kan, dia butuh waktu juga untuk melahirkan. Nah, seperti itu. Nah, ada satu studi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan juga Microsafe Consulting pada Mei 2024, saya bacakan ya, bahwa perempuan di sektor informal itu seringkali berhenti dari pekerjaannya untuk mengasuh anak setelah menikah atau melahirkan, meskipun mereka tuh usianya masih produktif, dan hasil studinya mereka ini tidak mendapatkan cuti melahirkan dan tunjangan karena memang mereka tidak termasuk dalam sistem perlindungan sosial, karena saat ini di Indonesia hal ini merupakan tanggung jawab dari pemberi kerja. Jadi memang mereka yang bekerja di sektor informal tidak mendapatkan manfaat cuti melahirkan berbayar. Nah, bagaimana menurut Mbak Ruri, apakah hal ini untuk mengantisipasinya di masa depan supaya juga bisa mendapatkan manfaat nih cuti maternitas, cuti melahirkan berbayar, apakah kira-kira bisa ada bentuk perlindungan sosial seperti apa sih kira-kira gitu yang dimungkinkan untuk kita kaji? Baik, sebenarnya resiko berhenti bekerja itu ada di dua sisi gitu ya. Pekerja formal perempuan juga sebenarnya rentan gitu ya, kalau dia menikah memiliki anak, dia rentan berhenti bekerja. Dan yang dari studi-studi yang pernah saya baca, mereka berhenti bekerja dari sektor formal terus pindah ke sektor informal, membuka usaha sendiri, karena mereka bisa lebih, bisa mengakomodir, mengurus anak sekaligus juga mendapatkan penghasilan gitu ya. Jadi mungkin multitasking inilah yang perlu juga diperhatikan ketika kita membicarakan pekerja informal yang mungkin upahnya relatif lebih rendah, dan sementara dia harus juga melakukan kerja tanggung jawab perawatan yang ya cukup intensif ya kan, multitasking seperti itu. Sehingga mungkin ya saya setuju sih, Mbak Reti, bahwa dengan perlindungan sosial itu atau mungkin dengan bentuk jaminan sosial itu bisa membantu untuk mereka pekerja informal bagi yang perempuan itu untuk mendapatkan manfaat gitu ya, atau paling nggak income selama mereka harus mengurus anak ketika kecil terutama ya. Tetapi mengingat juga mungkin durasi mereka berhenti bekerja total tuh lebih pendek karena ada kebutuhan untuk cepet-cepet harus kerja untuk mendapatkan uang begitu kan. Jadi bentuk dukungan lain tentunya seperti yang di peta jalan adalah bentuk layanan-layanan penitipan anak yang sebenarnya tidak perlu misalnya pemerintah harus membangun fasilitas yang established gitu ya, tetapi misalnya dengan bekerja sama dengan komunitas-komunitas, membantu komunitas di tingkat yang mungkin RT, RW, Tingkat lingkungan sekitar gitu ya. itu untuk membuka tempat penitipan anak, dan itu didukung oleh pemerintah, bisa dalam bentuk misalnya subsidi atau misalnya paling sederhana memberikan izin dan misalnya pengawasan gitu ya terhadap perjalannya tempat penitipan anak ya, sehingga ibu-ibunya juga nggak khawatir, kualitasnya terjaga, tapi juga dengan tenang gitu ya bisa menitipkan anaknya. Jadi ada tempat sehingga bisa lebih lebih fokus lagi untuk menghasilkan. Ya bayangin kalau harus masak misalnya untuk pesanan, bayinya menangis gitu kan, mungkin itu mengganggu proses atau produktivitasnya. Jadi sebenarnya kalau ada layanan penitipan anak di tingkat komunitas itu tentunya bisa membantu para pekerja informal perempuan ini. Menarik ya. Jadi yang membutuhkan
layanan daycare itu kan selama ini kita taunya kantor harus menyediakan formal, ternyata banyak juga nih pekerja informal perempuan yang membutuhkan ya, karena tadi itu misalnya bekerja mandiri atau usaha di rumah, lagi masak atau membungkus atau menghubungi kurir, terus anaknya butuh udah jam makan siang atau pergi dulu, atau walaupun bekerja secara digital katakanlah dimudahkan mengetik secara online, tapi ada jam-jam tertentu mungkin anaknya perlu perhatian, dan mungkin kalau ada seperti itu bisa ya dititipkan, mungkin nggak tiap hari jam berapa tapi sewaktu-waktu. Nah itu kalau dengan pekerja informal kan pendapatannya tidak tetap, dan kalau disubsidi itu apakah sebaiknya disubsidi semuanya oleh pemerintah atau sistem lain? Tapi kalau disubsidi semuanya nanti yang lain keenakan, nitipnya kebanyakan, pengawasnya gimana? Apakah perlu juga nih ada iuran atau yang murah atau gimana? Atau contoh di luar negeri mungkin ada iuran gimana? Contoh dengan mengiur gitu ya, di India ada mobile crash yang sebenarnya itu inisiatif dari komunitas juga gitu ya. Tetapi saya setuju ya. Jadi memang mungkin perlu saling berkontribusi lah ya, begitu. Nah, beberapa layanan penitipan anak yang sebenarnya Kementerian Sosial yang kalau saya tidak salah juga pernah melakukan hal tersebut, misalnya dengan subsidi silang gitu ya. Jadi bagi mereka yang mampu dikenakan tarif, bagi mereka yang tidak mampu seperti buruh cuci dan segala macam itu diberikan tarif yang lebih rendah. Tetapi pada dasarnya diberikan iuran tapi disesuaikan dengan kemampuan, atau misalnya bentuk-bentuk iuran yang jam-jaman gitu ya. Jadi mungkin Seperti apa tuh misalnya? jadi misalnya hourly, sebenarnya di daycare di luar, saya dulu menitipkan anak saya di Australia, itu sebenarnya rate-nya itu jam-jaman ya gitu. Jadi misalnya seorang ibu pekerja informal mungkin dia misalnya hanya butuh untuk fokus misalnya selama 3 jam 3 gitu jam ya. di siang hari misalnya. Contoh saya pernah punya responden yang dia berjualan teh di depan sekolah gitu. Jadi ketika anak-anak sekolah, ketika anak bubaran sekolah, dia sebenarnya udah bisa selesai. Tapi selama berjualan itu kan dia membutuhkan Betul, nggak mungkin apalagi anaknya bayi diajak ya keamanan dan lain, tapi dia harus ada jam tertentu, jam sekolah di sekolah, itu berarti bisa Iya. jam-jam Jadi sebenarnya memang harus kontekstual sih ya. Jadi layanan penitipan anak komunitas tentunya itu bisa disesuaikan, karena kalau dari bottom up tentunya itu kan akan disesuaikan dengan kondisi pekerjaan dari mayoritas perempuan di komunitas tersebut, dan juga disesuaikan tarifnya dengan kemampuan sekitar. Tapi perlu direncanakan, perlu didorong oleh pemerintah setempat, kalau misalnya pemerintah daerah untuk membantu ya, mendorong untuk membuat layanan penitipan anak di tingkat komunitas. Dan juga kalau menurut saya bisa misalnya melalui berbagai pendanaan gitu ya, salah satunya mungkin dari dana desa, tetapi mungkin itu perlu kajian yang lebih mendalam sih Mbak Reti. Oke, jadi memang disesuaikan dengan konteks lokal, sosial, dan kajian lebih mendalam tadi, bisa dari jenis pekerjaan informalnya atau jenis layanannya apa, lalu di daerah mana komunitasnya seperti apa ya, mungkin ada yang berbasis koperasi atau yang lain, atau mungkin di lingkungan sekitar ada yang punya rumah menyediakan, bisa di rumahnya nggak harus membangun gedung atau nggak harus di balai desa, tapi ada subsidi buat yang punya rumah. Dan tadi menarik bahwa pengawasannya itu jadi kan tanggung jawab pemerintahnya ya, atau yang memiliki kebijakan, karena pengawasan tentunya harus ada standar. Tentunya kalau ada seperti itu, ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengiur jam-jaman bisa lebih lega ya. Wah, seperti itu ya. Kalau misalnya bentuk layanan kerja selain anak, misalnya nih kalau lansia, nah itu kira-kira gimana nih kita mengantisipasi ya, nanti kan aging society tambah banyak, tapi tidak semuanya mungkin sudah memiliki masalah kesehatan, masih sehat tapi udah mulai pensiun, tapi butuh juga nih mungkin tetap bergaul atau lain-lain.
Nah, itu biasanya kira-kira layanan perlindungan sosial seperti apa sih yang bisa disiapkan untuk para orang tua yang sudah berusia lebih lanjut? Karena kan di Indonesia tidak semuanya menerima ya kalau ditaruh di apa di kita bagi ke panti jompo atau apa, kesannya aja menyebut namanya aja ada ragu-ragu, takutnya dianggap gimana. Itu kira-kira apa ya perlindungan sosial untuk orang-orang lanjut usia? Ya, saya pikir bagian dari long term care, eee, dari, jaminan ketenagakerjaan, kalau ada JHT, JP, tentunya ini, akan secure, income di masa tua, dan hal tersebut, dengan adanya manfaat tersebut, at least, lansia nanti mereka yang sudah pensiun itu masih memiliki pendapatan dan mereka bisa mengakses, ya, layanan sesuai dengan kebutuhan mereka, layanan kesehatan atau mungkin, tempat-tempat untuk, kumpul-kumpul ya, Beraktivitas lah ya, betul. kongko tapi bukan kongko yang bermanfaat ya, Betul, bukan. iya. Iya, iya, Jadi, iya. sekarang sudah mulai bermunculan daycare lansia Iya, iya, gitu iya. ya. Ada ya, mulai juga ya. Ada, contohnya di Depok, di salah satu rumah sakit di Depok itu menyediakan layanan daycare, jadi banyak nih para orang tua berkumpul, diberikan kegiatan, menyanyi dan segala macam, eee, dan, sebenarnya tarifnya juga relatif terjangkau gitu ya. Dan tentunya kalau ada manfaat yang diterima dari tadi ya, jaminan dari asuransi yang telah dia kumpulkan selama dia bekerja, tentunya ini bisa membantu untuk membiayai, Di masa konsumsi dia tua di ya, masa tua, konsumsinya. heeh. Jadi saya pikir yang paling penting itu di masa tua ada, pendapatan. Tetapi memang kalau untuk kelompok-kelompok yang, menengah ke bawah atau yang kelompok miskin atau rentan, tentunya itu masih memerlukan, bantuan Bantuan pemerintah pemerintah, gitu iya, ya. iya, iya. Jadi, mmm, bantuan-bantuan, seperti, untuk, PKH lansia gitu ya Iya, iya. misalnya, atau, Program Keluarga Harapan bentuk-bentuk, Lansia ya. iya betul, atau, bentuk-bentuk lain seperti membuat, bukan panti jompo ya, ngomongnya Iya, nggak enak gitu, sepertinya apa panti ya, jompo, balai balai perkumpulan nursery, orang tua. nursery yang Iya, iya. yang gratis gitu ya, sehingga untuk para lansia bisa, terjamin kesejahteraannya. Dan juga, posyandu lansia, Iya seperti itu ya, betul, posyandu tapi maksudnya layanan terpadu bukan untuk bayi tapi untuk mengawasi betul, kesehatan dan daya daya ketahanan stamina orang tua ya. betul, betul, agar tetap aktif gitu Iya, ya, iya yang lansia betul. tetap aktif. Iya ya, apalagi kalau misalnya sudah pensiun tidak aktif, tidak ada kegiatan, takutnya makin down ya. Apalagi hari gini dia tetap butuh berkumpul dengan teman-temannya. Namun tadi itu ternyata bahwa tergantung level kemampuan sosialnya juga dan Betul, pendapatan iya, kaum menengah ke bawah mungkin perlu bantuan dari pemerintah yang lebih menengah atau yang mampu perlu bantuan tapi bukan dalam hal keuangan tapi fasilitasnya ada nggak betul, diletaknya di mana lokasinya. Jadi nih untuk kita-kita yang masih produktif nih rekan-rekan, kalau misalnya mulai mengiur melalui jam sos tersebut, kita mikirinnya bukan bukan hanya, "Waduh ini pengeluaran lagi," kita mikir deh ini memang betul, untuk kepentingan kita nanti beberapa tahun lagi, ada mungkin yang 5 tahun, ada mungkin yang 10 tahun, 20 tahun, kayaknya masih lama, masih banyak kebutuhan. mhm. Tapi coba pikirin deh, daripada nanti pada saat kita makin berumur, membebankan kepada anak kita, nanti anak kita juga ada banyak keperluan, masih harus sandwich generation, kan mending tadi ya Mhm. pakai dari kemampuan kita, jadi ibaratnya dapat income tapi mau dipakai apa, itu berarti suatu bentuk layanan dari jaminan sosial, perlindungan sosial ya, seperti itu ya, Betul, kayak dan menabung gitu loh. betul, dan sebenarnya untuk misalnya untuk peserta mandiri gitu ya, jaminan, ketenagakerjaan yang lengkap itu, kalau saya tidak salah 36.800 nih Mbak Reti. Jadi, Oh, sementara, per bulan itu ya kira-kira? iya, Oh jadi iya iya, iurannya, iurannya. dan itu, nantinya bisa mendapatkan manfaat yang, ya cukup untuk, konsumsi selama, ya untuk dirinya sendiri terutama Iya, ya, iya, iya. selama dia, setelah pensiun, dan juga kalau ada jaminan, eee, kematian juga kan, paling tidak ketika, sudah tidak ada yang diwariskan kepada keluarganya. Oh, iya, Jadi, iya, iya, iya.
mungkin lebih tenang ya. Jadi Iya, iya. ada misi seperti itu. Iya, tidak merepotkan Betul, orang tidak lain dan merepotkan tetap orang lain. bermanfaat. Betul. Oh, Di iya, iya, iya. wilayah-wilayah yang saya misalnya di desa-desa yang masih kental, misalnya untuk pasca kematian tuh kan ada kayak selamatan Iya, atau iya. apa namanya, Atau upacara ritual keagamaan berapa ritual, bulan betul, sesudahnya atau apa itu ngaben butuh segala biaya macam. ya. Jadi dengan jaminan ketenaga kerjaan Iya, itu betul. paling nggak dia udah secure dan nggak merepotkan orang lain. Jadi kita melihat jangka panjangnya ya, itu Betul. bisa seperti itu. Jadi kalau tadi misalnya jumlahnya sekitar sebesar rupiah yang disebutkan tadi, ibaratnya seperti membeli kopi atau jajan, kita tabung dikit deh untuk masa tua juga ya, dan untuk Betul. kalau tidak langsung kita yang menerima manfaatnya saat ini, mungkin kan nggak mau ya sekarang dibilang tua, masih muda, tapi bisa bermanfaat buat mungkin orang tua kita atau rekan-rekan yang lebih tua ya, Betul, lebih tua iya, usia. dan tinggal berhentiin merokok aja. Ada juga benar juga ya, jadi hitung-hitungannya secara ekonomi oleh ahlinya nih, dipindahin. secara ekonomi ya daripada buat ini mending buat ini atau apa gitu, atau langganan subscribe nonton apa gitu bisa Iya. juga kita pikirkannya ke yang masa datang, sehingga siapa tahu nanti pada saat kita mulai berlanjut usianya, bukan saja kita tapi orang-orang terdekat kita juga tetap bisa beraktivitas dan bermanfaat juga, bukan pengen diladeni tapi mungkin bisa berkontribusi juga ya. Nah, selain itu juga di peta jalan ini selain anak-anak dan lansia ada juga tentang disabilitas kelompok rentan. Saat ini seperti apa sih perlindungan sosial atau perhatiannya? Kadang-kadang kan masih berupa bantuan sosial atau sifatnya charity gitu ya. Apakah juga nantinya diharapkan melalui peta jalan ini atau melalui program-program yang dimungkinkan ada perhatian lebih untuk misalnya anak-anak penyandang disabilitas, bantuan untuk orang tuanya. Mau tanya sekarang kondisinya seperti apa dan kira-kira angan-angannya ke depannya gimana nih? Kalau kondisi sekarang, ya sepanjang yang saya tahu memang, seperti bantuan sosial masih terbatas gitu ya untuk, penyandang disabilitas dan juga, mungkin, panti ya, kalau ini ngomong panti mungkin, memang namanya panti itu, juga masih terbatas, masih banyak, yang, membutuhkan, caregiving itu masih belum, tertangani dan juga mungkin, tempat-tempat, terapi ya untuk check up kesehatan bagi penyandang disabilitas, itu masih belum banyak, juga masih, sulit untuk diakses karena fasilitas yang mendukung, mobilitas penyandang disabilitas gitu ya, itu masih juga, terbatas ya. Jadi kita masih jarang nih ngeliat Iya, ramp, masih, jarang ngeliat, yang di-highlight kuning itu, iya. dan juga, transportasi kita masih belum terintegrasi dengan baik sehingga, mereka-mereka yang ya lansia, penyandang disabilitas, itu belum bisa dengan mudah gitu ya Iya, naik turun mobilitas dan naik turun mobilitasnya susah ya, masih ada tangga ataupun kalau menuju lift ada tangga juga iya, betul gitu. betul, masih seperti itu. Jadi, kita masih sangat, masih kurang lah kalau menurut saya. Mungkin dengan peta jalan, care ekonomi ini saya pikir suatu inisiatif untuk pelayanan caregiving-nya ya, itu ini untuk meringankan juga para keluarga Ya, keluarga ya. yang memang harus menjadi caregiver. Kadang-kadang itu nggak bisa disubstitusikan gitu ya, nggak bisa Iya, iya. diberikan ke orang lain, jadi harus keluarganya. Tetapi kalau ada pusat-pusat layanan, semakin banyak, yang tentunya akan diinisiasi melalui peta jalan ini, itu akan sangat membantu, caregiver dulu deh gitu ya, selain, juga membantu kualitas hidup bagi mereka yang membutuhkan, layanan. Jadi memang angan-angannya adalah semakin banyak pusat-pusat, kesehatan atau layanan untuk penyandang disabilitas, tempat terapi yang aksesibel gitu ya, dan juga angan-angan yang lain, ini mungkin, next step setelah peta jalan diimplementasikan adalah ya infrastruktur yang lebih ramah gitu ya, yang mungkin nggak cuman ramah ya, tapi, beneran mobilitas nggak cuman buat, kita semua, tapi juga penyandang disabilitas Iya. itu lebih
lebih mudah, Lebih mudah ya, bukan kita saja yang able atau mampu, tapi yang disabilitas juga. Nah, tadi disebutkan di awal juga terlibat dalam penyusunan white paper untuk investasi kebijakan terkait ekonomi perawatan. Saya juga sering melihat nih bahwa ada istilah berinvestasilah pada kebijakan ekonomi perawatan. Sebenarnya maksudnya investasi itu apakah investasi secara perhatian, maksudnya kita perhatian lebih, atau ada investasi beneran dalam bentuk investasi sih? Kalau istilah investasi kebijakan mungkin banyak rekan-rekan yang ingin tahu lebih dalam nih, investasi kebijakan itu maksudnya bagaimana? Investasi kebijakan yang jelas memprioritaskan ya. Jadi peta jalan sudah ada, tetapi perlu dipikirkan, jadi diprioritaskan mungkin peraturan turunan ya yang bisa menginisiasi penerapan dari berbagai kegiatan yang ditulis di sini. Investasi yang lain tentunya investasi dalam hal uang ya, investasi. Jadi Anggaran gitu maksudnya? anggaran ya, alokasi anggaran. Indonesia alokasi anggaran untuk care ekonomi atau untuk penitipan anak, terutama penitipan anak itu masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain. Rendah ya? Betul. Jadi sementara yang membutuhkan, kalau misalnya kita lihat dari data demografi, kita memang Indonesia diproyeksikan akan meningkat nih penduduk lanjut usianya. Tapi at the same time penduduk usia anak-anaknya juga masih besar. Kalau kita melihat proporsi memang ke depan dalam mungkin 2050 ke atas penduduk share dari penduduk anak-anak ini akan menurun. Tetapi jumlah penduduk kita kan 280 sekian gitu ya. Menurun tetap aja banyak Tetap sekali. banyak. Jadi artinya apa? Penduduk usia yang dianggap produktif, usia kerja yang bisa bekerja mendapatkan income dan juga bisa memberikan caregiving gitu ya. Itu ada di tengah-tengah, ini semakin lama semakin terhimpit. Jadi ada sandwich generation, mungkin ini lagi banyak dibahas juga gitu ya tentang sandwich generation. Jadi memberikan tekanan kalau tidak ada investasi yang lebih banyak untuk meringankan tanggung jawab caregiving tadi. Jadi kalau misalnya di bidang demografi kita sering mendengar bonus demografi gitu ya. Bonus demografi itu diperoleh dari penduduk usia kerja yang semakin besar dibandingkan dengan penduduk lansia dan anak-anak gitu. Tapi kalau penduduk usia kerja ini kemudian banyak pressure-nya gitu ya, dia harus bekerja dan punya tanggung jawab caregiving yang tidak ada substitusinya, ya kita sudah tahu arahnya kemana gitu ya. Bonus demografinya mungkin juga akan semakin sulit untuk diraih. Jadi ada kemungkinan tertekan, terhimpit secara ekonomi, tapi bisa juga ada potensi resiko masalah sosial lainnya ya kalau banyak seperti itu. Jadi investasi tadi bisa berupa perhatian maupun secara finansial, anggaran, dan kalau anggaran dari pemerintah tentunya baru bisa mungkin didapat atau diajukan jika memang hal-hal ekonomi, unsur ekonomi perawatan ini sudah ada di prioritas program KL atau kementerian lembaga masing-masing maupun pemerintah daerah juga ya kan, bukan hanya urusannya pemerintah pusat ya, tapi daerah-daerah juga mungkin dalam rencana strategis pembangunan daerahnya perlu juga nih memasukkan bahwa penting nih ekonomi perawatan bagian apa supaya bisa ada anggarannya ya, cantelannya, kalau enggak bagaimana. Nah, terakhir nih, kalau dari investasi kan tadi masukannya atau harapannya ada perhatian lebih dari kebijakan maupun anggaran dan finansial dari pemerintah. Kalau dari pihak non-pemerintah atau lingkungan kerja, apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk mendukung perlindungan sosial terhadap ekonomi perawatan dan kesejahteraan kerjanya? Baik, mungkin kalau dari swasta tentunya berpartisipasi dalam bentuk-bentuk sistem jaminan sosial, berkontribusi untuk pekerjanya. Tetapi juga misalnya untuk layanan penitipan anak nih, di laporan IFC disebutkan bahwa sebenarnya tidak perlu bukan tidak perlu ya, tetapi penyediaan fasilitas daycare
itu adalah yang paling tinggi gitulah levelnya ya. Jadi yang bisa diupayakan oleh perusahaan itu bisa dimulai dari hal sederhana seperti misalnya menyediakan informasi tentang layanan penitipan anak yang ada di sekitar mungkin tempat tinggal dari para karyawannya begitu. Kemudian juga bekerja sama dengan komunitas di tempat perusahaan atau pabrik di mana dia memiliki pabrik begitu ya, bekerja sama untuk melihat bisa nggak dibuat layanan penitipan anak ya bagi karyawan-karyawan pabrik dan sebagainya. Dan juga memberikan apa namanya, kebijakan, jadi mengakui dulu bahwa semua karyawan itu memiliki tugas tanggung jawab caregiving gitu ya. Ya. Mengakui dulu dan melihat bahwa apabila tidak ada dukungan, maka ya jelas kita ngomongnya produktivitas bisa terganggu. Bisa terganggu. Nah, bagaimana upayanya untuk membantu karyawan, yaitu misalnya dengan sistem kerja yang fleksibel jika memang dimungkinkan, atau melihat kebijakan-kebijakan lain yang bisa membantu mendukung peran caregiving dari si karyawan tersebut. Jadi kan sangat sayang kalau misalnya tanggung jawab caregiving-nya berat, padahal karyawannya potensial ya, Ya. jadi itu kayak loss gitu ya, opportunity cost bagi perekonomian gitu. Jadi bentuk-bentuknya itu bisa disesuaikan dengan kapasitas perusahaan karena di Indonesia beragam ya dan cukup besar yang mikro, Iya, yang kecil, yang sedang. Jadi mungkin mereka memiliki kapasitas yang berbeda dan panduan untuk layanan penitipan anak itu bisa kita susun secara bertahap begitu ya, sehingga memang gongnya akhirnya adalah lebih banyak lagi fasilitas layanan penitipan anak, tetapi bisa dimulai dari hal yang sederhana. Hal sederhana tapi impactful gitu ya, penting ya. Betul. Jadi seperti apa bisa dimulai sesuai kemampuan. Memang perusahaan ada yang besar, ada yang kecil, tapi semuanya kan punya pekerja yang punya keluarga juga ya. Jadi iya. tadi ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah, tapi lingkungan kerja juga bisa loh. Jadi kita bisa mewujudkan juga dan sama-sama kita bisa mulailah misalnya dengan penitipan daycare yang disediakan aksesibilitas dan keterjangkauan dan juga waktu yang fleksibel atau bagaimana intinya untuk produktivitasnya ya. Wah, banyak sekali nih informasi dan ilmunya nih. Jadi banyak yang bisa kita lakukan karena walaupun urutannya sih urutan terakhir perlindungan sosial untuk kesejahteraan ekonomi perawatan, tapi itu mencakup prioritas-prioritas lainnya dan bagus juga saya rasa di Indonesia udah punya peta jalan yang komprehensif ya tentang ekonomi perawatan. Jadi ekonomi perawatan bukan hanya soal daycare, bukan hanya soal fasilitas, tapi investasi pada kebijakan tadi dan bagaimana semuanya bisa terangkum jadi satu ya dalam investasi kebijakan. Wah, terima kasih sekali nih sudah penjelasannya. Nanti mungkin kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi dan memang ekonomi perawatan ini mudah-mudahan ya rekan-rekan terus dibicarakan di luar podcast ini atau jika ingin bertanya lebih lanjut bisa tulis di komen di bawah dan juga apa saja yang ingin dipelajari atau mungkin ada pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan juga tentang perlindungan sosial dan juga fasilitas yang sudah diterima silahkan dituliskan. Terima kasih lagi. Terima kasih Mbak Nurul. Yati. Ya.